Pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian, tepatnya tahun pertama dari Hijriah yang bertepatan dengan 23 September 622 Masehi, Rasulullah SAW singgah di Kuba. Urwah bin Az-Zubair berkata, kaum muslimin di Madinah mengetahui akan keluarnya Rasulullah dari Mekah. Setiap pagi mereka pergi ke Al-Harah, yaitu tapal perbatasan, menunggu kedatangan beliau hingga mereka terpaksa harus pulang karena teriknya matahari. Ketika mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi mengintip dari salah satu tembok rumah mereka untuk mengetahui urusan yang ditunggu-tunggu itu. Lalu dia melihat Rasulullah dan para sahabatnya yang dalam kondisi cerah, seakan fata morgana perjalanan telah hilang. Maka orang Yahudi ini tidak dapat menahan untuk berteriak sekeras-kerasnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang. Wahai kaum Arab, ini lihatlah apa yang kamu tunggu sudah datang." Kaum muslimin pun serta-merta bangkit. Lalu mereka menemui Rasulullah di tapal perbatasan itu. Ibnu Qayyim berkata, dan terdengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin membagikan takbir sebagai bentuk ungkapan kegembiraan atas kedatangan Rasulullah. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyiputi diri beliau. Urwah bin Az-Zubair berkata, mereka menemui Rasulullah SAW. Lantas beliau bersama mereka berjalan berbarengan ke arah kanan hingga singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf. Hal ini terjadi pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri menyongsong orang-orang, sementara Rasulullah duduk dan diam. Maka orang-orang yang datang dari kalangan Ansor, yang memang orang Ansor belum pernah melihat Rasulullah SAW, mengucapkan salam mendatangi Abu Bakar, yang mereka mengira bahwa Abu Bakar itu adalah Rasulullah. Hingga kemudian sinar matahari mengenai Rasulullah. Karenanya Abu Bakar langsung menghadap beliau dan menaungi beliau dengan pakaiannya. Maka ketika itu tahulah orang-orang siapa Rasulullah SAW itu. Semua penduduk Madinah berangkat untuk menyambut momen yang tidak pernah disaksikan oleh Madinah sepertinya sepanjang sejarahnya. Di Kuba, Rasulullah SAW singgah di kediaman Kulsum bin Al-Hadid. Sementara Ali bin Abi Thalib tinggal di Mekah selama 3 kali, sehingga dia bisa menggantikan Nabi dalam menunaikan titipan-titipan orang-orang yang diamanahkan kepada beliau. Kemudian barulah dia berhijrah dengan berjalan kaki hingga akhirnya berjumpa dengan keduanya di Kuba dan singgah juga di kediaman Kulsum bin Al-Hadid. Rasulullah SAW tinggal di Kuba selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Selama itu beliau mendirikan Masjid Kuba dan salat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian. Maka begitu masuk hari kelima, yakni hari Jumat, beliau berangkat lagi atas perintah Allah bersama Abu Bakar yang memboncengnya. Beliau juga mengutus orang untuk menemui Bani An-Nazar, para paman beliau dari pihak ibundanya. Beliau berjalan menuju Madinah, namun ketika di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu Jumat sudah masuk. Lalu beliau melakukan salat Jumat bersama mereka di masjid yang berada di perut lembah itu.
Mereka semua berjumlah 100 orang laki-laki.